disatukan dulu visinya. Belum berbicara tentang keuangannya nih, sebelum nikah, kita satukan dulu visinya. Pertama contoh, siapa yang nanti mengatur keuangan? Siapa nih jadi menteri keuangannya nih, ya nggak sih? Itu pun juga salah satunya itu bisa menjadi pembahasan. Apakah mengatur keuangan keluarga tadi itu baiknya disiapkan sebelum menikah atau baiknya setelah punya pasangan, setelah menikah gitu, Mas? Oke, nah ini memang ada perbedaan sudut pandang nih Mbak Cik. Memang ada orang yang pengennya adalah saya tuh orangnya well prepare. Sebelum menikah tuh saya harus punya rumah, saya harus punya kendaraan, bahkan saya harus punya tabungan untuk pendidikan anak saya. Walaupun nggak tahu pendidikannya kapan, ya kan, berapa jumlahnya dan lain-lain. Tapi ada yang merasa ya udah kita bicarakan dulu. Nah, memang kalau menurut saya dari seorang perencana keuangan, segala sesuatu hal, terutama pernikahan, merencanakan keuangan di masa pernikahan, kita berbicara tentang komunikasi, Baji. Kenapa? Karena ini ada dua insan, ada dua person yang kita satukan. Tujuannya mungkin awalnya beda-beda. Bener nggak? Tujuannya mungkin misalkan, saya maunya anak saya sekolahnya di negeri. Tapi istri saya maunya sekolahnya adalah di swasta. Itu aja udah beda. Nah, lebih baik adalah sebelum menikah, disatukan dulu visinya. Belum berbicara tentang keuangannya nih. Sebelum menikah, kita satukan dulu visinya. Pertama contoh, siapa yang nanti mengatur keuangan? Siapa nih jadi menteri keuangannya nih? Ya nggak sih? Itu pun juga salah satunya itu bisa menjadi pembahasan. Apakah misalkan istri yang menjadi menteri keuangan, suami, atau mungkin pegang sendiri-sendiri, mungkin karena memiliki income masing-masing. Nah, itu pun juga bisa itu bisa menjadi keputusan bersama. Terus udah kayak gitu, tujuan keuangannya apa? Mana yang mau diprioritaskan terlebih dahulu? Misalkan contoh, setelah menikah, apakah kita mau ngontrak dulu? Atau kita mau tinggal sama orang tua dulu? Atau kita mau langsung KPR? Nah, itu pun akan merubah dalam hal merencanakan keuangan. Atau mungkin uang yang bisa kita dapatkan dari menikah itu kira-kira ini cukup nggak untuk apa? Apakah untuk honeymoon kah? Untuk beli mobil kah? Atau memang benar-benar untuk ditabung, untuk diinvestasikan? Nah, memang pada saat sebelum menikah, biasanya saya selalu sarankan adalah komunikasikan dulu. Visi misinya harus sama. Karena kalau pada saat visi misinya nggak sama, ya samalah kayak misalkan kita berbicara tentang organisasi. Antara pimpinan dengan bawahan visi misinya nggak sama, udah pasti nanti organisasinya akan berantakan. Pastinya akan pemimpinnya mau ke sana, yang pengikutnya maunya ke sana. Jadinya tidak searah. Nah, termasuk dengan pernikahan. Bicarakan terlebih dahulu, baru kita berbicara tentang uangnya mau dari mana, berapa angkanya, prioritasnya yang mana yang harus kita capai terlebih dahulu. Karena pastinya kita memiliki 1000 wishlist. Pasti kita memiliki banyak banget wishlist, tapi tidak semuanya kita bisa wujudkan dalam waktu yang bersamaan. Karena kita punya keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga dan keterbatasan income juga pastinya. Gitu Mbak Aci. Jadi simpelnya nih buat teman-teman yang mungkin merencanakan pernikahan nih, mungkin Mas ada sahabat Nova yang di sini akan berkeluarga. Berarti setidaknya membicarakan visi dan misi untuk disamakan karena itu akan berpengaruh juga ke pengaturan keuangan nanti setelah berkeluarga gitu ya, Mas. Betul banget. Karena kalau berbicara, karena gini, biasanya perselisihan antara itu adalah salah satunya karena perbedaan pandangan. Benar nggak sih? Apalagi terutama yang udah punya pasangan nih, pasti tahu banget. Contoh paling gampang, istri maunya adalah kalau makan itu di meja makan, misalkan. Suami maunya ya makan kita sendiri-sendiri aja. Itu berbeda pandangan. Dan kalau tidak dikomunikasikan, itu akan menjadi seperti kerikil-kerikil yang mungkin akan menyakitkan buat antara masing-masing individunya. Makanya harus dikomunikasikan, termasuk tentang keuangan. Apalagi kalau berbicara keuangan itu sensitif, Mbak Ci. Ya nggak sih? Itu sensitif banget. Walaupun kita udah satu rumah, udah sama-sama tinggal bersama, masalah keuangan itu bisa menjadi sensitif kalau tidak dibicarakan. Gitu.